Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malaka. Bahwa benar kami dari tim hukum SNFPN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024 kami telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap terlapor Ibu Sisilia Berebuti. Nah, Ibu Sisilia Berebuti ini merupakan istri dari calon Bupati Malaka, Luis Lukitaolin, yang berpasangan dengan Eduardus Bereatok atau yang dikenal dengan tagline Kita Eba, dan telah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon nomor urut 3. Bahwa pokok laporan kami dari tim hukum SNFPN terhadap terlapor ini adalah terkait dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terlapor, yaitu perbuatan atau tindakan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Dusun Benai, Desa Kereana, Kecamatan Botin, Leobele, yang mana perbuatan atau tindakan tersebut benar bahwa tindakan itu tindakan mulia, tetapi perbuatan yang dilakukan itu pada tahapan kampanye, pada tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2024, yang mana tahapannya itu sudah masuk pada tahapan kampanye. Jadi kita hormati apa yang dilakukan oleh terlapor yang menyerahkan itu sertifikat tanah itu, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini yang perlu diketahui supaya jangan keliru. Nah, ini juga bagian dari kita menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Malaka agar juga sadar tahu bahwa ada hal-hal, ada perbuatan-perbuatan yang menurut undang-undang itu dilarang. Nah, sehingga dalam konteks penyerahan sertifikat tanah oleh terlapor Ibu Sisilia Berebuti ini, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A Junto Pasal 73 itu jelas di sana normanya. Normanya sudah tegas mengatur bahwa tim pasangan calon, tim kampanye, relawan dilarang. Itu di pasal 7, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat atau kepada pemilih, baik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih atau masyarakat untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Nah, pidananya itu ada di pasal 187A. Di sana diatur bahwa setiap orang itu dilarang melakukan perbuatan yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, karena itu apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Sisilia Berebuti ini, maka jelas ini merupakan dugaan pelanggaran pemilihan, yang mana dugaan pelanggaran pemilihan yang telah kami laporkan ini merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Nah, ini yang perlu diperhatikan sampai dan dipahami secara benar, sehingga segala perbuatan atau tindakan di tahapan kampanye sampai dengan nanti pemilihan tanggal 27 November nanti
apabila masyarakat Malaka, pemilih, tim kampanye, atau siapa saja yang melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau memberikan materi lainnya, mohon untuk segera dilakukan tindakan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan itu. Untuk apa? Tujuannya semata-mata untuk kita menciptakan pilkada Malaka yang aman, damai, teratur, tertib, sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pilkada, prinsip demokrasi. Karena itulah kami setelah mendapat bukti-bukti, setelah melakukan kajian mendalam terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Ibu Cecilia Berebuti ini, kami menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan memberikan materi lainnya kepada masyarakat atau pemilih dengan tujuan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Yang dalam konteks perbuatan Ibu Cecilia Berebuti ini, di dalam video yang kita dapat yang diposting oleh akun yang namanya akun Cecilia Kim, di sana jelas ada hashtag menuju Malaka 1, Malaka 2. Kita Eba menuju Malaka 1, Malaka 2. Jelas itu. Nah, di situ juga di situ juga ada perbuatan yang secara resmi menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat. Itu bukti-bukti video, baik video maupun foto, sudah kita serahkan kepada Bawaslu untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan seperti apa nanti penanganannya, nanti itu ditanyakan kepada Bawaslu. Hal lainnya bahwa kita berharap Bawaslu Malaka dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan ini bertindak profesional, terus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Pada prinsipnya, mari kita melakukan kampanye dengan taat hukum untuk kita menghindari berbagai macam konflik, berbagai macam hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang perlu kami tegaskan. Dan tahapan kampanye yang masih menyisakan kurang lebih 1 bulan lagi ini, apabila ada masyarakat menemukan atau mendapat perbuatan-perbuatan yang tadi sudah saya sebutkan, baik itu menjanjikan sesuatu atau memberikan uang atau memberikan materi lainnya, mohon untuk disampaikan atau dilaporkan ke Bawaslu. Kalau untuk masyarakat pendukung SNFBN, tolong disampaikan kepada kami tim hukum SNFBN untuk kami melakukan upaya hukum terhadap perbuatan yang ada. Bawaslu sudah merespon laporan yang kita sampaikan, sehingga kemarin juga sudah memberikan tanda terima penyampaian laporan, dan sesuai dengan peraturan Bawaslu nanti mereka akan tindak lanjuti secara profesional itu yang sudah disampaikan oleh Bawaslu kepada kami tim hukum SNFBN yang bertindak sebagai pelapor